Haleluya, haleluya, ku memujimu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kau bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu berjabat. Nyanyikan dengan semangat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali nyanyikan. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat bersyukuri, bersyukuri. Mari melompat buat Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih sekali nyanyikan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh na 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 na. Oh, kemuliaan buat Tuhan. Haleluya buat Tuhan kita. Kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat silakan duduk. Ya, brother sisterku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya panggil untuk saudara bangkit berdiri. Mari kita fellowship dulu. Wah, yang online, halo Edi, halo Yen, halo Ibu. Wow, luar biasa ya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa ya. Ini juga satu kebetulan ya. Saya seharusnya ngantar ibu saya ke Semarang, tetapi oleh karena sesuatu hal dan banyak hal, jadi saya memutuskan untuk nggak berani jauh-jauh dari kota Cirebon. Barangkali ada panggilan yang mendadak untuk saya harus pergi pratugas. Tetapi demi kemurahan Allah, saya ada bersama-sama kalian, semua yang ada di sini, semua karena kebaikan Tuhan. Satu sukacita saya, karena saya bisa melihat brother sister dalam tangan Tuhan. Saya juga bersukacita, karena walaupun ibu saya tidak saya jadi antar, tapi enggak jadi naik motor ya. Berangkatnya naik motor, tapi pulangnya naik travel. Ya itu suatu kemurahan buat saya. Saudara, sampai hari ini kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, karena ada Tuhan bersama dengan kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kita hari ini mau belajar bagaimana cara kami melayani, bahwa kami melayani ini karena kemurahan Allah. Engkau percayakan kami. Engkau angkat kami, Engkau terima kami. Kami bersyukur Bapa. Sesungguhnya kami inilah orang-orang yang tidak layak, tetapi Engkau adopsi kami. Hingga kami dapat berbuat apa seperti Tuhan yang mengadopsi kami. Cara pikir kami, cara hidup kami, cara hati kami melihat dan merasakan kami punya Tuhan yang baru, yaitu Engkau ya Yesus. Saat ini kami mau belajar, kiranya apa yang Engkau mau, biarlah menjadi saat ini apa yang akan kami lakukan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur benih kebenaran firman-Mu, dan akan berbuah berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan apa yang kami mampu dan dimampukan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar di sini saat ini kita belajar tentang melayani dari dalam untuk keluar. Bagaimana kita semua dapat melayani Bapak, Ibu, Saudara. Semuanya sesungguhnya kitalah orang-orang yang dilayani oleh Tuhan. Ya, kemarin kita belajar banyak hal dari Bro Riko, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oke. Ya, belum bisa Sunlip. Nah, kita akan belajar di sini given to give. Saudaraku, bahwa tubuh kita itu terdiri dari banyak hal, ya. Dari yang terlihat
dan yang tidak terlihat. Ya, dari yang terlihat hingga yang tak terlihat. Tetapi semuanya sumbernya dari kepala. Ya. Dikontrol semuanya dari kepala. Kepala setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan adalah Kristus Yesus. Ya. Kita akan belajar di sini, kita tidak bisa bicara bahwa tangan lebih baik daripada kaki. Dan kaki lebih baik daripada telinga. Dan telinga lebih baik daripada mulut. Tapi semua adalah satu kesamaan. Mempunyai fungsi yang berbeda di saat kita mau memberi. Ya. Contohnya begini. Ya. Kalau tangan bicara bahwa tangan aja yang hebat, maka hanya Dewi yang hebat. Saat dia bikin sambal, maka hanya tangannya yang bisa membuat sambal. Betul? Tapi bayangin kalau tangannya Dewi aja yang bikin sambal, kalau mulutnya Dewi enggak ikut berperan, tahu rasanya sambal itu enak atau enggak? Enggak tahu ya. Hendrik tahu-tahu bilang gini, ih merah, bagus nih buat di alis mata. Situ, ya enggak? Karena mikirnya hanya tangan, mata cuma bilang bagus. Coba Ibu Nela sambelnya Dewi dibuat situ. Rasanya gimana Ibu Nela? Oke. Ya. Rasa itu enggak terlihat, tapi rasa itu sangat mempengaruhi. Ya. Mata itu kalau dikasih sambel, kalau enggak ada indera perasa, maka dia enggak akan pernah kerasa. Betul ya? Saya pernah lihat, dengar cerita dari Mas Pi. Pak Marco, saya sebelah kiri saya itu enggak kerasa kalau disuntik. Loh, dilihat sehat, tapi enggak kerasa. Coba bayangin, kalau kita manusia ini di dunia enggak punya rasa, piye rasanya coba? Kalau istri saya enggak punya rasa, asik, ya enggak? Dimarahin, senyum. Ya enggak? Kasih duit, senyum. Enggak kasih duit, senyum. Enggak punya rasa. Tapi bayangin sama Ibu BK. Ya enggak? Bu, saya ini lagi sedih. Seneng saya. Kira-kira Ibu BK jadi bete enggak ya? Lu ini lagi cerita sedih, tapi rasa indera rasanya udah hilang, jadi dia malah ketawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sunlip minta tolong dong, ora bisa enang. Ya. Jadi segala sesuatu, next aja, depan, segala sesuatu ditentukan bukan oleh kita. Tapi segala sesuatu ditentukan oleh kepala yang ngontrol, dan segala sesuatu setelah ada di kepala, maka segala sesuatu dikontrol oleh kepala. Pertanyaannya, bisa enggak tangan itu jalan sendiri, bergerak sendiri tanpa diatur? Bisa enggak? Kaki pengennya diatur tapi enggak mau ngerespon, ada enggak? Ya. Kemarin waktu kita cerita kemarin bahwa jika kita tidak terkonek dengan kepala, maka semuanya tidak bisa dikontrol, walaupun kita pingin. Ya. Kita ini adalah satu kesatuan jemaat Tuhan. Ya. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang tidak istimewa. Semuanya sama. Ya. Saat memegang, tanganlah yang istimewa, bukan kaki, bukan? Ya. Saat mengecap, mulutlah istimewa, bukan telinga. Bayangin, saya terkadang-kadang pernah ini ya, sedikit dosa, ngelihat dari belakang tuh naik motor, gadisnya cuantik dari belakang itu, rambutnya terurai, baunya wangi, ya enggak? Siapakah gerangan di depan itu? Otak saya bilang, mesti cantik,
selip sweet, mengok ke kiri, set, nenek-nenek. Responnya apa? Mata lihat gini, aduh, salah. Ya. Mata itu nggak bisa dipercaya kalau belum lihat secara fakta. Ya. Faktanya begini, saat kita lihat di belakang, segala sesuatunya jadi indah, bukan? Saat kita bisa melihat di depan, di kehidupannya, belum tentu indah seperti apa yang ada di belakang. Brother sisterku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar sunlip yang next ke atas. Yang pertama, ya. Yang pertama, mengapa saya melayani? Ya. Mengapa saya melayani? Di sini di Roma 12 ayat yang pertama ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Poin saat ini saya akan mengupas tentang demi kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah? Apa itu kemurahan Allah? Kita akan buka di dalam Roma 6. Barangkali yang bawa Alkitab bisa dibantu. Roma 6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Saya baca di sini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini kemurahan Allah. Kita udah kalau Pak Harlem bilang itu, kita udah diadopsi. Ya. Kalau saya dulu menjadi seorang anak dari orang yang miskin, cara hidup saya pun pasti miskin. Di pikiran saya hanya satu, bagaimana orang dapat menolong saya atau bagaimana saya meminta kepada orang menurut belas kasihan orang itu. Tetapi sebagai seorang yang miskin, dia tidak pernah berani bicara kalau aku ini kaya. Tetapi setelah kita diadopsi kepada seorang yang maha karya, yaitu Tuhan, maka cara pikir kita, pola kita, hidup kita bukan lagi meminta, bukan lagi memohon pertolongan, tetapi bagaimana saya dapat menolong dan membantu, memberi kepada orang-orang yang seperti saya dulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kemurahan Allah, maka hidup yang lama kita perlu bergeser, perlu diadopsi kepada Bapa yang telah mengadopsi kita. Bagaimana seorang yang maha karya mendidik anaknya, itu pasti bukan dengan sembarangan, bukan? Pasti dengan tata krama. Kemarin dikupas sama Bro Riko, mempunyai adab. Apa yang ada di dalammu itu akan terpancar keluar. Jadi gunakanlah seluruh tubuhmu untuk senjata kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 22 dikatakan di sini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan dan sebagai
kesudahan ialah hidup yang kekal. Wow. Saudaraku, hidup yang tak pernah punya pengharapan menjadi hidup penuh dengan pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan pasti hidup yang penuh dengan memberi. Jikalau saudara diberi, maka seyogyanya saudara akan memberi. Tetapi kalau saudara diberi, maka saudara tidak memberi. Bayangin saudara. Siapa di sini, mohon maaf permisi bicara, ya, yang makan terus tanpa pup. Seminggu aja. Enggak boleh pipis. Siapa yang kuat? Michael kuat? Enggak usah kentut dah 2 hari. Kuat Michael. Jadi segala sesuatu yang Tuhan beri perlu dikeluarkan. Segala sesuatu apa yang engkau terima perlu disalurkan. Karena semuanya itu bukanlah hak dan milikmu pribadi. Tetapi untuk kemurahan Allah dapat dirasakan dan dapat diterima bagi sekeliling. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhanku Yesus Kristus. Next, Sunlip. Apa alasannya Anda melayani? Ya, apa alasannya? Next ke atas, Sunlip. Oke, yang hijau. Satu-satunya alasan mengapa kita melayani karena demi kemurahan Allah. Bukan karena saya dan saudara. Tetapi karena kemurahan Allah, engkau dapat memberi. Bagaimana engkau memberi? Bukan karena engkau, tetapi karena engkau telah diberi kemurahan Allah. Saya akan baca lagi di dalam Roma 8. Saya akan mengupas banyak hal di dalam demi kemurahan Allah itu. Roma 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Hidup karena kebenaran. Seorang murid Yesus perlu diubahkan dari kehidupan daging menjadi kehidupan roh. Karena dagingmu akan membawa maut dan kematian. Tetapi rohmu akan membawa ke dalam kebenaran dan kekekalan. Brother, sister, saat menghidupi hidupmu dengan kebenaran, maka engkau menjadi magnet yang kuat. Orang dapat melihat begitu dahsyat luar biasanya orang-orang yang menjadi murid Yesus, menjadi powerful karena orang dapat merasakan ada Yesus ditinggal di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhanku Yesus Kristus. Next, Sunlip. Poin kedua, apa alasan Anda melayani? Sesudah Tuhan selamatkan jiwa kita. Mempersembahkan tubuh, menggunakan seluruh
tubuh sebagai persembahan. Ya. Senang sekali ya Tuhan ya. Menggunakan seluruh tubuh sebagai persembahan. Bagaimana kalau tubuh kita dalam kecemaran? Apakah kita dapat mempengaruhi orang untuk datang kepada Tuhan? Bagaimana hidup kita? Jikalau hidup kita dilihat aja nggak punya daya tarik. Nggak mungkin orang akan datang mau belajar siapa Tuhan yang kita sembah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhanku Yesus Kristus. Ayat yang ke-8, Roma 8 dikatakan di sini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pelayanan itu bisa bagus, saudara. Ya. Orang bawa firman ini enggak usah persiapan kalau udah jam terbangnya banyak, ditembak. Mas Pi, besok bawa firman ya, jam 8 pagi. Oh yes, temanya apa? Oh tentang kasih. Oh ya udah. Itu nggak usah bawa Alkitab bisa. Kalau memang jam terbangnya banyak. Pak Agus besok bawa komunian karena nggak ada orang yang bisa. Oh ya, banyak hal yang bisa saya ceritakan. Oh gampang. Tapi yang jadi sulit, saat apa yang kau sampaikan nggak kau jalanin, orang bilang apa? Pelajarannya aja yang bagus. Hukumnya buat kamu, bukan untuk saya. Mana yang sedang kau jalanin? Saudara yang dikasihi oleh Tuhanku Yesus Kristus. Jikalau kita melihat kemurahan Allah dalam hidup kita, maka nggak ada alasan untuk kita nggak ngelayanin. Nggak ada alasan. Apa alasannya kalau kita nggak mau melayani? Ya, coba bayangin saudara. Kalau saya chat khotbah ini, sunlipnya gerak-gerak naik turunin itu volume. Brother sister bisa nyaman? Oke. Biar Ibu BK jago. Kalau ketukannya Hendrik Sekarpe dewek, itu budrek loh Bu BK. Ya. Hen, GG. Ya terserah saya mau C, mau F kan terserah saya tuh, Cik. Drum saya, stick saya, yang ngijak pedal juga saya. Itu suwe-suwe tuh Pak Heru bilang ini, wis mudun bae bubar wae ta. Gitu. Bukan diselesaikan secara adat lagi. Sak karepmu wae pengene pipen, tak ladeni wis. Ya. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu itu kita berterima kasih. Sebagus-bagusnya adik mimpin, bayangin nggak ada musik, nggak ada kalian semua yang nyanyi. Stres loh dia loh. Mari saudara, loh kamu tuh mau main sama siapa? Lantas sulit tuh nggak ada kerjaannya. Cuma gitu, iya lagi kamu sorak-sorak, mari muji Tuhan, dimatiin sama sulit, cetet. Berbet, bubar itu. Ya, coba bayangin. Lantas Mas Pi, Ibu Linsi, Pak Agus, Ibu Nela yang jadi asal. Ya enggak? Pertama datang, selamat pagi. Udah tahu pagi, tanya pagi. Kalau siang ngomong, ini memang masih pagi. Itu jemaat yakin, suruh depan, belakang nggak nyaman. Betul ya Bu Agus ya? Walaupun sakit gigi senyum juga. Selamat pagi brother sister. Mau hak? No. No hak? Yes, salaman. Gitu Bu Agus ya. Pak Agus bertobat. Ya, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ayat 13 dikatakan ini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ini kemurahan Allah, brother sister. Kalau Tuhan Yesus, itu tidak akan pernah bisa ingkar akan sifat dan karakter aslinya. Tapi kalau kita, kalau lagi nyaman sih ngobrol nyaman enak loh. Benar Om Anton ya, kalau lagi ngobrol aman nyaman enak. Coba kalau ngomongnya nggak nyambung. Erik cerita perbankan, saya cerita bilang begini. Wah Bank Mandiri itu ya, bank yang paling saya kenal itu paling nggak benar.
Dia kerja di Bank Mandiri. Loh kenapa Bro Markus kok bilang? Katanya mandiri. Masih butuh ngucurin dana sama orang lain. Berarti kan belum mandiri. Masih butuh orang lain. Nah, kalau mandiri ya sudah nggak usah butuh. Itu lama-lama bilang gini, kamu ngomong apa mau ngajak berantem sama saya? Begitu Bro ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini katakan, memperbaharui akal budi. Merubah mindset berarti. Apa alasan Anda melayani? Sudah Tuhan selamatkan jiwa. Mempersembahkan tubuh. Menggunakan seluruh sebagai persembahan. Memperbarui akal budi. Merubah mindset. Mengetahui kehendak Allah dan mengikutinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan lihat saudara, masih di Roma 8 ayat 21 hingga 24. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbudakan kebiasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga menggantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudaraku, pengharapan kita itu tidak dilihat. Tapi kalau dilihat bukan pengharapan katanya. Kalau tubuh jiwa kita punya pengharapan yang kepada Allah, maka lakukanlah itu. Walaupun belum tahu hasilnya. Saat engkau berbuat baik, saat engkau menolong orang, enggak tahu hasilnya apa. Lakukan aja. Karena itu demi kemurahan Allah. Diterima, puji Tuhan. Enggak diterima, lakuin aja. Terus menerus. Karena engkau punya hidup dalam pengharapan. Saat Yesus punya pengharapan kepada kita, walaupun kita berdosa, dia tetap mau menunggu kita saat kita berbalik kepada Tuhan. Dan saat kita berbalik, Tuhan bilang, yes, ini anakku. Mari turut dalam pesta. Wow. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang hijau itu ya. Coba tanyakan ini. Perbuatan kita, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, memperlakukan pasangan, memperlakukan anak, satu dengan yang lain, orang yang tidak kita kenal, bagaimana kita melakukannya itu? Apakah mencerminkan kesabaran Tuhan dan menggambarkan kemurahan Allah? Orang biasanya lebih bisa mendengar orang yang baru kenal. Tapi lebih susah mendengar orang yang tiap-tiap hari ada bersama-sama kita. Karena lagunya ada. Cerita yang lama itu yang ku. Ya, lagunya Bala Keselamatan ya. Ya, ceritanya yang lama diulang-ulang lagi. Perhatikan, setiap cerita yang sama dan diulang-ulang, berarti itu ada problem dalam hidupnya. Saat ada pasanganmu, anakmu menceritakan brother sistermu yang cerita yang berulang-ulang, responin dia. Maka dia perlu dibereskan. Bukan malah bilang, bosen, habis ini ya, habis ini itu ya, aku tahu udah nggak usah cerita. Itu kata istri saya sama anak-anak saya waktu ibu saya ada bersama-sama dengan saya.
Dan cerita yang sama juga saat melek, terus berdoa, istri saya juga punya cerita yang sama seperti ibu saya. Tetapi saya punya respon yang berbeda. Nggak gampang punya seorang ibu yang sendirian di rumah, anaknya jualan nggak jelas, ya. Adik saya itu jualan 24 jam, hasilnya nggak jelas, nggak karuan, ke gereja enggak, ya. Ibu saya merasa kesepian. Saat ada orang-orang yang mendengar, karena biasanya istri dan anak-anak saya itu mendengar hal-hal yang baik, ini dari mulai pagi menjelang malam sampai jam 12 malam, itu ceritanya semuanya sama. Kalau di telenovela itu udah seri A sampai seri Z apal. Jadi nggak perlu cerita, istri saya dan anak-anak saya udah bilang A, B, C, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Iya kan? Gitu. Ya. It's okay. Tapi satu sukacita. Saat istri dan anak-anak saya mendengar, tidak pun sedikit dia membantah. Walaupun akhirnya tumpah semua ke saya. Dan saya juga bilang, ya syukur masih bisa ketemu sama ibu. Masih bisa ngobrol. Kalau ketemu sama orang tua kita yang sudah ada di makam, dia nggak pernah bisa ngobrol. Mumpung bisa ngobrol, dengerin aja, nggak apa-apa. Nggak perlu direspon, dengerin aja. Di sini yang semua cerita tuh paling nyambung Ibu BK sama ibu saya. Ibu BK cerita gimana Bu ya bikin gudeg itu. Judulnya kalau bikin koyor tuh kayak gini. Ngomong gudeg judulnya koyor. Itu kalau nggak budek itu sudah bagus. Dan makanya saya juga salut sama Bu BK, nggak nyambung aja bilang ya. Walaupun juga sebenarnya nggak nyambung. Pak, aku thank you banget sama cicinya Kok Erwin. Ya, Cici Vera. Itu sama-sama jaga sembung, jadi asik. Des, sampai ibu saya bilang gini, itu loh, Cici itu tuh baik banget orangnya. Duh, senang saya tuh. Bayangin dari semua orang yang ketemu, cicinya Erwin aja yang diingat. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus, saat kita bicara dan berada di mana, kita juga ada di situ. Maka orang akan merasa diterima. Itulah manusia. Kalau kita nggak mengingat akan kemurahan Allah, maka kita akan jadi sombong dan congkak. Kalau kita nggak melihat bahwa hidup kita telah diadopsi, ditransformasi, maka kita merasa hidup kita yang paling hebat, toh. Hidup yang udah dimenangkan, toh. Coba bayangin kalau tanpa kemurahan Allah. Bagaimana kita cara melayani? Dasarnya apa? Lantas yang kedua, apakah kita menggunakan tubuh kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan? Apa kita cerita tentang kebaikan kita? No. Ya. Saat ada saudara kita, sorry saya bukan mau sombong. Ya. Pak Yunus keluar dari resto Jimbaran. Dan dia mau berdagang. Dia kebingungan. Uangnya hanya cukup untuk berdagang. Saya hanya coba bilang, bro aku ada lapak nggak bagus sih. Tapi kalau lu mau pakai silakan pakai. Kan nggak enak. Kan udah mau dipakai sama Hendrik, coba bayangin. Dia juga butuh. Tapi dia ingat Hendrik. Saya bilang, oh beda pasar bro. Kau jualan makanan, Hendrik jualan minuman. Kalau Hendrik bersedia ya mangga. Tapi jangan jualan sama-sama. Maksudnya jalan sama-sama nggak apa-apa, tapi jangan produk yang sama. Akhirnya jalan. Dan dia bisa hidup. Saudaraku, kalau melihat segala sesuatu dari belakang, maka kita nggak akan pernah bisa merasakan kemurahan Allah, bukan? Kalau yang terjadi di belakang ya biarin aja, kan udah dibuang. Makan lagi aja yang baru. Kenapa kita makan yang basi? Kita sering sekali hidup kita makan yang basi-basi. Padahal yang basi itu nggak boleh, harus dibuang. Brother sisterku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan, pastikan jika mempersembahkan tubuh untuk pelayanan. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan,
kepada Tuhan. Tubuh adalah bait Allah. Jadi saat engkau melayani, engkau itu bait Allah. Dan bait Allah itu tempatnya siapa? Tempatnya siapa? Tempatnya Tuhan. Bayangin kalau tempatnya Tuhan melakukan tercemar hidupnya. Berpimpin dong. Ya. Kalau melakukan hidup kita nggak senonoh, lantas gimana dong? Kalau hidup kita sembarangan, ada Tuhannya nggak? Nggak ada. Lantas gimana kita bisa melayani kalau nggak ada Tuhan? Pertanyaannya siapa yang kita layani? Yang kedua, baunya, aromanya harum. Ya. Kalau kepada Tuhan, kalau kepada diri kita, pegel kabeh. Ibu Nela sih gampang kok, mau berhentiin pelayanan Bu Nela gampang sama Pak Agus. Besok kasih jadwal ke guru sekolah minggu. Pasti. Minggu depan pusing Pak Markus, aduh. Belum sembuh. Baru mau nongol lagi, Pak Agus mohon maaf jadwalnya besok sharing komuni. Wah, badannya pegel lagi gak bisa tidur. Aduh, ya tuh. Betul Pak Agus ya? Betul. Kalau nggak betul tak jadwal besok Pak Agus. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa itu adalah kelemahannya Pak Agus dan Ibu Nela. Kau jangan paksakan itu dalam dirinya. Tapi coba besok dia dikasih anak bimbingan. Hendra sama Mechen pasti senang. Nah, ya enggak? Saudara yang tadinya nggak pernah bertemu, nanti berantem. Pak Agus siap Ibu Nela? Wah, luar biasa. Catat, beri kemuliaan Tuhan. Nah. Oke. Mas Pi tolong dibimbing Mas Pi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun batal, tapi demi kemurahan Allah kita tetap melihat Tuhan sebagai sumber dari pengharapan kita. Jangan melakukan segala kegiatan pelayanan, tapi tidak bisa mencium aroma Kristus. Waduh, repot ya. Tuhan mau pada saat kita mempersembahkan tubuh sama aromanya Kristus yang tercium. Kasih Kristus ada kelihatan, hati Kristus ada. Saat melayani itu. Ya. Jadi perlu Yesusnya yang nongol. Bukan Markusnya yang nongol. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita memberi, kita pasti diberi. Tapi saat kita nggak mau memberi, maka hidup kita nggak pernah rasanya cukup. Karena rasanya kurang terus. Perlu kita memberi. Ya, saya akan buka. Tuhan akan mengubah, sulit, next ya, Tuhan akan mengubahkan kita pada saat kita melayani. Roma 10 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ini tentang kemurahan Allah. Saya bahas kemurahan Allah terus. Ya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Enggak ada semua mereka kaya. Enggak. Diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bayangin saudara. Yang poin pertama dibilang apa? Supaya mereka diselamatkan. Tetapi kenyataan di lapangan mereka nggak seperti yang diharapkan. Pertanyaannya, Rasul Paulus tetap melayani atau ditinggal? Tetap maju atau mundur? Ya.
Saya dan saudara perlu lakukan yang sama. Kalau mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar, ya kasih tahu yang benar itu kayak apa. Jangan malah saya akan korek dia. Kenapa dia lakukan ini? Pasti ada sesuatu. Aja dikorek-korek. Lara atau dikorek-korek. Biarin aja. Ingat, kalau ada hal yang ceritanya diulang-ulang, berarti dia ada kebutuhan. Kasih aja kebutuhannya. Ini cara Tuhan kayak gini. Ya, saudaraku, ayat yang ke-13 saya baca. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saat engkau melakukan, engkau juga berdoa kepada Tuhan. Jangan engkau melakukan dengan kekuatanmu sendiri dan Tuhan ditinggalin. Merasa kamu mampu. Pikiranku, pengalamanku udah banyak. Aku udah murid Yesus 35 tahun. Pengalamanku udah banyak. Tenang. Iya, kalau bukan Tuhan, ora bisa. Brother sisterku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saya dan saudara punya tugas memberitakannya. Biar mereka tahu siapa Tuhan kita. Tanpa kita memberitakannya, berarti kita menyimpan mutiara atau barang berharga di kantong rumah kita. 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Seorang murid Yesus bukan lagi diutus, menyerahkan diri perlunya. Seperti sering kita dengar, ini aku Tuhan, utuslah Pak Heru. Tapi bilang apa? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini demi kemurahan Allah semuanya. Jika tidak berbeda dengan dunia, menolak cetakan dunia, tidak akan pernah mengalami transformasi. Ulet memang dilihat menjijikan, tapi ulet itu sangat berguna, bisa buat sutra. Ya. Makanannya pucuk daun yang bagus-bagus, bukan lalat bukan. Ya. Dia bertransformasi dalam pikiran, metamorfosa, seperti proses ulat menjadi kupu-kupu. Dia perlu diam diri kepada Tuhan untuk proses menjadi sesuatu yang indah. Saat dia jadi kupu-kupu pun dia bukan makan sembarangan. Dia makan sari dari bunga. Brother sisterku yang dikasih Tuhan Yesus, apa makanan kalian dan saya? Apa yang mencukupkan kalian? Apakah hal-hal dunia ataukah hal-hal roh? Jika kita hidup dalam kemurahan Allah, maka hiduplah di dalam roh. Warning, ini saya tulis warning. Saya tadi tulisnya peringatan. Tapi Pak agak keren dikit kalau warning, masa Papa nggak bisa baca. Oke, kalau warning sih pasti nggak salah. Pak Heru bener ya bacanya warning ya. Tuh luar biasa toh, masih pinter berarti. Perlu berhati-hati dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Jika tidak melayani Tuhan dengan tubuh, tidak menolak cara dunia, maka kita tidak bisa diperbaharui dari dalam. Tolak dulu yang dunia, baru kita bertransformasi ke dunia roh. Tapi kita nggak bisa dunia dan roh, nggak apa-apa. Yang ini sih nggak apa-apa. Benar ini nggak apa-apa. Ini ditolerin kok sama pemimpin kita kok. Brother sister tuh ngerti kalau yang ini nggak apa-apa. Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa. Kita nggak bisa dicampur-campur. Ya kecuali ibu BK yang nyampur itu enak. Ya kopi kasih susu enak. Kasih gula aren enak. Coba dikasih pertalit enak nggak Bu?
Nggak pernah coba. Ya, Bapak Ibu Saudara, mencampur segala sesuatu itu juga punya takaran toh. Nggak bisa misalnya kopi 1 sendok, gulanya sekilo. Ya, jadi yang beradu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu sekali kita membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Karena waktunya tidak terbatas, bisa 1 hari. 4. Ya, oke, 4. Hasil dari melayani Tuhan. Ya, hasil dari melayani Tuhan. Saya baca di Roma 12 ayat yang kedua di sini dikatakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuatlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, wah ini kalau dikupas lagi bisa 3 season ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya prosesnya itu metanoia. Waktu ini dia diingetin sama Pak Heru ke waktu studinya Hendra sama Mejen. Apa itu metanoia? Berubah dalam pola pikir, hati, kehendak dengan Kristus Yesus. Diubah. Kalau aku disakitin istriku, maka Tuhan itu ngajarin aku apa sih? Saat aku disakitin, maka aku mengampuni. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakuin. Bukan tambah dibales. Kita melakukan ini bukan karena kita ngalah, tapi kita melihat kemurahan Allah telah kita terima. Bukan karena kita melari daripada kenyataan biar nggak ribut. Enggak. Karena kita melihat kemurahan Allah setelah kita terima. Maka kita berkemurahan lagi kepada pasangan kita. Kepada anak kita, anak buah kita, atasan kita, brother sister kita. Bukan karena saya mau dilihat baik. Tetapi karena saya telah menerima kemurahan Allah itu. Maka saya perlu menyalurkan kemurahan Allah itu kembali. Dan saat saya memberi, semuanya akan luar biasa. Saya mau ada satu pertanyaan, brother sister. Jikalau saya ini membawa uang 1 gepok, 100.000 semua. Lantas saya bilang gini, boleh kalian ambil sesuka hati kalian. Kira-kira di sini ada nggak yang nggak mau ambil? Ada nggak? Iya, ini andai kata uang ini segepok nih segini. Tadi saya udah mau ambil uang di BCA, katanya tutup. Katanya Junnya lagi ibadah. Ya sudah saya mau siapin tuh segini nih. Segini. Tapi sekarang bayangin dulu aja. Saya bilang, brother sister, ini ada uang sudah saya sediakan. Ambil semana brother sister perlu. Kira-kira brother sister ngambil sedikit apa banyak? Bahkan kalau boleh diambil yang lain nggak usah tiba. Iya. Tapi pertanyaannya, saudara, yang mau ngambil ini orang yang butuh uang aja atau orang yang juga udah banyak uang juga butuh? Semua orang butuh. Pertanyaannya, saat uang ini habis, yang kita dapat apa di brother sister? Ada nggak ada yang ngambil uang 1 juta, 10 juta, 50 juta bilang, sedih aku tuh gara-gara Hendrik sih diambilnya 100 juta jadi bagian 5 juta. Bisa gitu nggak? Bisa ya. Tapi bayangin, saat engkau mengambil apa yang kau perlu, di situ ada sukacita. Ya. Mau kaya, mau miskin, mau punya duit, mau berlimpah duit. Semua kalau dikasih duit mau. Lah yang ngasih duit ini merasa rugi nggak? Enggak lah. Wong Tuhannya maha kaya. Ya enggak? Saat engkau mempunyai hati yang penuh kekayaan, saat engkau mempunyai hati penuh kelimpahan, maka uang itu enggak jadi berarti. Yang berarti saat aku melihat engkau bahagia, engkau sukacita, engkau mendapatkan damai sejahtera, itulah kemurahan Allah. Kau terima.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan mentransformasi cara pikir kita. Proses kata lagi, bertukar nilai dengan Yesus Kristus. Supaya sesuai sejalan dan selaras dengan kehendak Tuhan. Ini proses yang ditulis gampang, enak. Tapi melakukannya gak gampang. Gak gampang. Jadi saat hidup, brother sisterku masih ada di dalam tubuh ini. Maka apapun yang kau lakukan akan menyesal. Benar. Makanya jangan hidup dalam tubuhmu dengan daging. Contohnya, saat aku memberi sesuatu kepada Hendrik, dan Hendrik nggak mengembalikan segala sesuatu itu kepada saya lagi, maka saya kecewa. Itu anak kurang ajar. Bisa begitu nggak, bro? Saat saya memperhatikan Edi, dan Edi nggak memperhatikan saya bisa bilang ini, Edi nggak tahu diri ya. Orang nggak bisa balas budi. Tapi kalau kita mengingat kemurahan Allah, Tuhan tuh nggak pernah ingat-ingat kita. Ya sudah, karena kamu melakukan karena Tuhan, masa Tuhan nggak ngembaliin lagi sih sama kita? Saat engkau memperhatikan kepada saudaramu, apakah Tuhan nggak memperhatikan kamu? Saat engkau peduli kepada saudaramu, masa Tuhan nggak peduli sama kamu? Saat engkau lindungi saudaramu, maka Tuhan juga akan melindungimu. Why? Kenapa engkau ragu melakukan segala sesuatu pada brother sistermu? Lakukan saja. Maka Tuhan, sesungguhnya engkau melakukan kepada Tuhanmu, dan Tuhan berhutang kepadamu. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Bayar cash, kontan, plus bunganya. Amin. Jangan takut saudaraku. Kasih aja. Karena kemurahan Allah luar biasa untuk kita melayani. Nggak usah dilihat apa yang kau tabur. Tabur aja. Tanam aja. Capek iyalah. Namanya wong mau nanam kok nggak capek. Capek. Hasilnya nggak ke kita. Nggak apa-apa. Karena kita melakukan kemurahan Tuhan telah kita terima. Brother sisterku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penutup, wah puji Tuhan udah senang. Sunlip udah bahagia sekali penutup. Dari tadi udah gini. Tenang aja Sunlip. Ya, saya nggak melihat tanganmu. Dalam melayani tak jarang kita menemukan kesalahan atau melakukan kesalahan. Lalu apa yang kita perlu lakukan? Waduh. Apa yang perlu kita lakukan saat kita melayani? Ya. Ketika brother sister melakukan kesalahan, kita perlu merendahkan diri. Bukan menjadi hakim, bukan menjadi orang yang hebat. Tetapi apa? Saya bisa bantu apa supaya kamu tidak berbuat seperti itu lagi, brother sisterku. Saat hidup saya berantakan, ada orang yang melakukan ini kepada saya. Apa yang aku bisa lakukan buat kamu bisa bertumbuh? Saat hidup saya, pernikahan saya kacau. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngerti. Tapi ada orang-orang brother sister yang bilang, aku kasih waktu kan. Aku bimbing kamu sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang perlu dilakukan. Karena orang-orang tersebut juga menerima kemurahan hati dari Tuhan melalui orang lain. Please. Banyak orang seperti saya. Benar. Banyak orang yang seperti saya. Pernikahan saya sama istri. Banyak banget. Kalau engkau hanya tinggal dia. Engkau gak melakukan apa-apa. Bayangin. Bagaimana kami bisa hidup. Barangkali kami nggak bisa duduk di sini, berdiri di sini, bersama-sama dengan kalian. Please, come on. Tuhan telah berkemurahan dengan kalian, brother and sister. Jangan duduk manis. Yuk berdiri. Panggilanmu ada. Hanya pertanyaannya, maukah kamu untuk melakukannya?
Roma 11 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkok kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkok pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkok pada pohon zaitun mereka sendiri. Brother, sister, kemurahan Allah luar biasa buat saya dan saudara. Saya sangat berarti. Saya sangat bersyukur. Saya melihat kemurahan Allah begitu luar biasa buat saya. Hingga saya sampai saat ini ada, pun. Saya sampai saat ini kuat, pun. Karena saya merasa saya telah dikasih oleh Tuhan. Saya telah dimenangkan dan ditangkap oleh Tuhan. Maka saya pun dan saudara pun perlu menangkap jiwa-jiwa yang butuh kemurahan Allah. Ayat yang ke-32 dikatakan begini. Sebab Allah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengertian Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saya ingat sekali, saudara, kenapa saya bisa begini. Hidup saya nggak punya pengharap. Benar. Hidup saya tuh baik di luarnya. Dalamnya keropos. Seperti nisan. Di luarnya tampak bagus. Di dalamnya tulang belulang. Tapi saat saya mendapatkan kemurahan Allah, makakah saya tidak bisa memberi kemurahan itu kepada saudara-saudara? Saat saya menerima belas kasihan Tuhan, masakah saya tidak bisa menggambarkan kemurahan itu kepada saudara dan saya? Ayat 33, ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Saya dan saudara ada di sini. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketika proses membutuhkan pertolongan, bersegeralah ulurkan tangan. Jangan tunggu. Boleh musik dimainkan. Jangan tunggu. Jika brother sistermu butuh, jangan kau genggam. Segera ulur tangan. Tolong dia. Nggak usah bilang, ini modus, ini motif. Nggak usah. Berikan saja apa yang engkau dapat beri. Bantu dia, tolong dia. Urusanmu kepada Tuhan, bukan kepada brother sister. Penting untuk diyakinin, saudaraku, brother sister, bahwa kalian semua ada di dalam doa-doa saya. Yakinkan, bilang kanan kirimu, engkau dalam doa-doaku, brotherku. Engkau dalam doa-doaku, brotherku. Tiap aku memohon kepada Tuhan, namamu selalu aku sebut.
Aku nggak bisa buat apa-apa selain aku bisa hanya berdoa kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan tak ada bagimu. Kita perlu diampuni, saudara. Kita perlu diterima. Kita perlu dikasihi. Perlu kita diharapkan. Dan perlu kita dipercaya. Satu-satunya. Satu-satunya yang satu-satunya satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Mari brother sister, gue ingat akan kebaikan Tuhan, bahwa engkau dipanggil untuk memenangkan jiwa-jiwa. Engkau Tuhan penyembuh. Amin. Tuhan pemulih, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bro Sunlip, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Ini brother kita yang paling wholesome. Perkenalkan, nama saya Sunlip dan saya 2010 itu saya pulang ke Cirebon. Tadinya kan saya kuliah di Jakarta. 2010 saya pulang ke Cirebon dan saya ada di gereja lama saya, ada di komunitas yang lama saya, dan saya di situ melayani sebagai multimedia juga. Jadi kegiatan melayani sebagai multimedia itu bukan hanya ada di GKDI doang, tapi sudah cukup lama lah ya, sudah cukup lama untuk melayani di multimedia. Saya senang melayani di multimedia karena saya bisa lakukan segala macam teknik-teknik apa segala macam gitu. Jadi kalau bahasanya Pak Markus, Pak Markus bilang kalau Sunlip nih, kalau ada yang ribet ngapain dipermudah gitu. Kalau bahasa Pak Markus bilang begitu. Tapi saya mau revisi Pak. Kalau saya mau revisi, saya kalau yang
kalau yang sulit aja saya mengerti, yang mudah apa lagi gitu. Jadi saya senang dengan ngulik sesuatu yang rumit, karena kalau sesuatu yang rumit itu bisa saya selesaikan, itu intinya akar permasalahannya bisa segala diselesaikan lah gitu. Nah, sedangkan kalau cuma yang simple-simple, saya coba benerin yang simpelnya itu, tapi belum tentu itu akar masalahnya kan. Nah, sedangkan kalau yang sulit saya bisa lakukan sesuai dengan saya bisa membenarkan benar-benar lah gitu. Nah, di sini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman hidup saya yang saya sudah cukup lama di multimedia dan cukup senang untuk melayani di multimedia, tapi saya merasa ada satu titik ada kesombongan dalam diri saya. Ada kesombongan di mana saya merasa kalau nggak ada saya, multimedianya akan kacau. Kalau nggak ada saya, semua yang di screen, semua yang di layar itu akan kacau semua. Dan sebenarnya melayani di multimedia tuh nggak enak ya. Maksudnya bukan nggak enak gimana, tapi nggak enaknya kalau ada masalah sedikit itu saya yang dipermasalahkan lah gitu. Contohnya kayak tadi klikernya nggak jalan, sulit nggak enak banget gitu. Tapi ya puji Tuhan saya enjoy untuk melayani di multimedia juga gitu. Nah, ada satu titik di mana saya merasa kesombongan saya menggebu-gebu, dan ya itu saya merasa kalau nggak ada gue nggak jalan gitu. Nah, tapi kembali diingatkan oleh beberapa khotbah ya yang waktu yang lalu juga tentang apalagi diingatkan juga tentang hari ini, fokus utama dalam kita melayani adalah bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk melayani Tuhan gitu. Bentar, aku ada screenshot satu perikop yang bagus. Jadi saya ada screenshot satu ini. Satu-satunya alasan mengapa kita melayani adalah karena demi kemurahan Allah. Itu kata-kata itu cukup nancep juga buat hidup saya, dan di situ saya merasa kesentak lah, tertampar gitu ya. Ditambah lagi waktu 2 minggu yang lalu itu ada sempat ada khotbah juga dari Pak Markus yang Pak Markus ada bilang khotbah yang 2 minggu lalu itu nampar saya banget, karena kalau kalau kamu merasa hebat, kalau kamu merasa kuat, Tuhan paling gak suka gitu. Kalau kamu merasa hebat dan merasa kuat, Tuhan paling gak suka. Mulai dari hari ini bertobat. Karena kalau gak ada kamu, kalau gak ada sulit, tapi ada Tuhan, semuanya bisa tetap jalan. Kalau nggak ada sulit,
Tuhan bisa panggil orang-orang untuk melayani, orang-orang lain untuk melayani. Di sini digambarkan tentang apa? Aku ambil contohnya Pak Charlie juga ya. Pak Charlie tidak hadir dalam GKDI Cirebon, tapi tetap bisa tetap ada orang-orang yang mau melayani gitu. Saya bukan berbicara tentang Pak Charlie sombong ya, cuma maksudnya ini saya ambil contoh untuk saya banyak belajar dari kehidupan gitu. Kalau Pak Charlie, ketidakhadiran Pak Charlie toh tetap ada ibadah GKDI Cirebon kan gitu. Jadi saya merasa itu mantap banget buat hidup saya, dan ditambah lagi waktu 2 minggu lalu kan saya ada di kebaktian perdana Tegal ya. Nah, kebaktian perdana Tegal itu dipimpin oleh Bro Riko, dan Bro Riko itu sempat bicara tentang komuter itu komunitas murid Yesus Tegal Raya ya, komuter. Nah, komuter itu cuma berlima, orang-orang itu cuma berlima. Nah, kalau bahasanya Pak Riko, berlima itu kayak Power Ranger kan. Cuma berlima, tapi itu bisa bikin perubahan atau bisa bikin dampak untuk orang-orang komunitas, orang-orang Tegal orang-orang Tegal Raya gitu. Jadi saya belajar tentang walaupun dari kemustahil dari hal yang sedikit atau hal yang simpel gitu, tetap bisa membawa dampak juga loh buat orang-orang gitu. Jadi saya belajar juga tentang nggak harus ada sulitnya, tapi kalau saya melayani itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Kalau saya melayani itu adalah suatu kebanggaan buat saya. Jadi saya merasa mulai dari beberapa minggu yang lalu, saya mulai merasa melayani Tuhan adalah suatu kebanggaan buat hidup saya. Murid salib Yesus mengajarkan saya untuk saya bisa lebih rendah hati, bisa lebih bertanggung jawab juga dalam segala sesuatu, dan saya bisa melayani dengan bukan lagi dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Amin.
Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami kembali diingatkan untuk menjadi lebih rendah hati Tuhan, menjadi lebih tidak menjadi sombong Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah Engkau tuliskan dalam Alkitab Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan, di mana kami bukan superhero Tuhan, tapi kami mau untuk menjadi super tim Tuhan. Kami mau untuk kami nggak bisa sendiri, kami nggak bisa lakukan segala sesuatunya sendiri, tapi kami mau untuk kami melakukan tanggung jawab kami dengan penuh bertanggung jawab sehingga kami bisa mempraktekkan apa yang Engkau sudah firmankan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Bapa untuk kami bisa semakin lebih rendah hati, semakin lebih bijaksana lagi dan tidak menjadi orang yang sombong Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang barusan kita dengar. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan dong ya ke firman Tuhan. Ya, thank you Bapak Markus tentang pengertian untuk melayani yang bisa pribadi. Saya baru pribadi kita perlu teruji di dalam melayani Tuhan dengan satu sama lain. Dengan adanya ujian di dalam pelayanan kita akan semakin murni di dalam melayani. Amin. Saya baca tadi kepada Pak Markus bahwa sebenarnya memang kita dekat satu sama lain karena kemurahan Tuhan. Jadi harta tidak membuat kita dekat. Belum tentu. Kita membuat kita dekat satu sama lain.
Fokus tertuju untuk melakukan sejarah. Mari kita bangun persembahan sama-sama. Kita bermain dengan pengenalan Tuhan. Terima kasih setia Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat, saya mengundang berdiri sama-sama memuji Tuhan. Mari nyanyikan sekali lagi dari awal, katakan sama-sama. Besar setiamu, matahari sepanjang hidup, darahmu Tuhan, darahmu telah rayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan Engkau Tuhan. Amin. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Jemaat silakan duduk.
Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday semuanya. Terima kasih buat sharing firman Tuhannya ya. Dan teman-teman yang melayani hari ini, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya, hari ini adalah hari terakhir di bulan Oktober ya. Ditutup dari mengenai pelayanan ya, diambil dari kitab Roma. Memang sungguh tema yang luar biasa, mengingatkan kembali pada setiap kita bahwa setelah kita diselamatkan adalah kita akan beralih dari tuan yang lama, yaitu mungkin kegelapan atau diri kita sendiri, menjadi mempunyai tuan yang baru. Bukan orang yang bebas merdeka suka-suka ya Pak Markus ya, tapi menjadi hamba. Hamba yang dulunya adalah hamba kedagingan, hamba mungkin roh kegelapan, menjadi seorang hamba yang dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya. Jadi anak yang dikasihnya. Sungguh tema yang luar biasa, mengingatkan setiap kita yang di sini agar hidup kita itu sudah ditebus dan kita wajib ya, bukan pengen ya. Jadi wajib melayani Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Thank you buat sharing firman Tuhannya, dan juga tadi sharing komuni dari Bro Sunlip ya. Luar biasa, saya baru tahu ternyata dia emang orangnya suka ribet. Kalau gitu lain kali saya kasih keribetan deh, biar seneng dia. Jangan kasih yang enteng-enteng kalau gitu sama Sunlip. Oke, itu aja pengumuman untuk apa ya, tanggal hari ini ya. Ada pengumuman apa, Bro Freddy? Persembahan perpuluhan seperti biasa kepada Yayasan Gema Kasih Kristus di Bank Danamon, kemudian ibadah minggu depan kembali di tempat ini, kemudian apa tuh? Oh, jadwal. Ya, lesson minggu depan Pak Charlie ya, dan yang bertugas udah dibagikan di grup, mohon dipersiapkan. Oke, ada lagi? Sudah ya, cukup ya. Oh ya, kemungkinan ada kunjungan di luar kota, nanti akan diberitahukan lebih lanjut lewat grup ya. Siap. Oke, thank you. Mari kita doa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul. Tuhan. Ya, kami melihat memang ada beberapa brother kami yang tidak hadir, sister kami yang tidak hadir. Tapi kami tetap mempunyai sukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau terus bekerja dalam diri setiap kami setiap hari. Sehingga kami tiap hari makin mengerti dan mengenal Engkau sebagai Yesus Tuhan. Dan hidup kami pun semakin selaras dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, bantu setiap kami. Ketika hidup kami ini menjauh, ketika hidup kami ini tidak lagi mempunyai sukacita di dalam Engkau, ketika hidup kami ini mulai hitung-hitungan di dalam Engkau. Tuhan, kembalikan kami Tuhan. Sebagaimana kami dipanggil ya Tuhan, kami boleh menjadi hamba-Mu. Hamba yang memperdamaikan diri kami dengan Engkau dan memperdamaikan orang-orang dengan Engkau. Kami bertobat dan kami juga kembali ya Tuhan, mempunyai sukacita yang ilahi, yang bukan sukacita yang dari dunia yang hanya sementara, tetapi sungguh sukacita yang terus, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, penolong kami dan penebus kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kanita yang saat ini bersama keluarga, Pak Charlie dan anak-anaknya ada di Penang. Dalam masa penyembuhan, Tuhan biarlah melalui dokter, rumah sakit dan obat-obatan yang bekerja, Kau tolong Kanita ya Tuhan, sehingga Kanita cepat segera pulih dan juga kembali bersama-sama dengan kami. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk Pak Markus dan keluarga. Tuhan, Kau tahu hatinya Pak Markus. Selama ini saya mengenal dia sungguh hatinya untuk Engkau, Tuhan. Tapi Kau juga tahu, Tuhan, ada suatu tugas yang diberikan negara untuk hidupnya. Tuhan, biarlah keluarganya pun bisa menerima. Pak Markus juga tetap di dalam Engkau. Dan kami percaya, Tuhan, dalam masa penugasannya, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, Tuhan. Pimpin setiap kami, sehingga kami yang ada di sini pun boleh sama-sama berfungsi dengan baik, Tuhan, di hadapan Tuhan. Kami boleh bertanggung jawab mengenai apapun yang sudah Kau berikan tugas dalam kami dalam jemaat, Tuhan.
Sehingga kami tidak berfokus pada diri kami sendiri, tapi kami fokus kepada perintah-Mu, Tuhan. Karena kami pada dasarnya adalah hamba-Mu, Tuhan. Yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan-Mu, Tuhan. Kami merasa lemah, kami merasa sedih, mungkin kami merasa, duh Tuhan kok begini amat ya. Gitu. Tapi kami tetap mau mempunyai sukacita karena kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memanggil setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bulan yang indah dengan tema yang indah, biar kami boleh menutup dengan keyakinan yang teguh di dalam Engkau, Tuhan. Bahwa hidup kami ini bukan untuk diri kami, tetapi hidup kami adalah untuk melayani Engkau dan melayani saudara kami dengan yang lain dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hari-hari kami Tuhan. Engkau sembuhkan yang sakit. Engkau cukupi yang sedang kekurangan Tuhan. Dan Engkau hiburkan hati yang orang sedang sedih, depresi, stres, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih buat Ko Heru, buat pengumumannya, buat doa penutupnya. Saya mengundang kita berdiri sama-sama. Mari kita bersorak sekali lagi buat Tuhan sebelum kita keluar dari tempat ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan sama-sama lewat tepuk tanganmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di offline, yang ada di Zoom, mari kita memuji Tuhan sekali lagi, bersorak buat Dia. Nyanyikan sama-sama. Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir. Kuasanya mengalir, merawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Selagi berikan kemuliaan untuk Tuhan lewat pujian ini. Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir. Kuasa melawat setiap kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembahnya, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami diselamatkan hari ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan
hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, bersama sekali nyanyikan. Di hadapan takhtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji, semesta bersuka, semesta bersuka, bersama dengan surga. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu yang ada di offline dan yang ada di online.